Muncul, muncul Sunan Sumambura, Bambang Wasahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami tim Wijilasem. Malam ini kita akan bertanya ya kepada sesepuh Kalisumber yang kebetulan sesepuh tersebut ada di Kecamatan Ciasem. Oke, untuk itu kita langsung aja tanya ke orang. Ya, ini adalah Abah Dores ya. Abah Dores sesepuh Kalisumber ya. Ya, kami dari tim Wijilasem akan sedikit bertanya-tanya tentang kerajaan Siliwangi, kerajaan Pajajaran yang konon katanya hilang. Bener nggak sih itu cerita? Betul. Dengan turunnya Angkara Murka, kerajaan Pajajaran yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi hilang, sirna tanpa karana. Yang ada muncul tangkal-tangkal Kaboa. Hilangnya kerajaan Pajajaran, muncul tangkal Kaboa. Dan ada satu peninggalan kerajaan Pajajaran yang tersisa tidak ada itu bohong renteng Pajajaran lagi dipinjam oleh perguruan Galuh Pakuan Sumedang, Bah Uyut Gelung lain mau Uyut Gelung sama Uyut Gelung beda. Ini Uyut Gelung asli itu ya punya kode yang bolong di sini itu. Nah, sirnanya kerajaan Pajajaran muncul tangkal Kaboa dan ada satu peninggalan kerajaan Pajajaran yang tersisa yaitu bohong renteng Pajajaran yang waktu itu dipinjam oleh perguruan Galuh Pakuan Sumedang itu. Itu jejaknya hilangnya di daerah mana? Ya daerah Galuh Pakuan, kerajaan Pajajaran. Kalau sekarang di mana? Nah, kalau sekarang itu Galuh Pakuan di mana kalau? Ya kan sampai sekarang tidak ada kerajaan itu. Yang ada itu kan ada tangkal Kaboa. Posisi kerajaan itu kan adanya di Garut. Ada kaitan dengan Sumedang nggak? Ada kaitan dengan Sumedang nggak? Ada kaitannya nggak dengan Sumedang? Ada. Kenapa ada Sumedang? Karena Prabu Siliwangi mempunyai istri itu 3. 1 Subang Larang, 2 Sumedang Larang, dan ketiganya Nyai Pohaci yang disebut Dewi Sri. Prabu Siliwangi punya anak 20 punjul 1. Kenapa dibilang punjul 1? Karena dari keturunan Prabu Siliwangi Saktri Mantraguna yaitu Raden Kian Santang. Nah, itu ceritanya gimana tuh Pak? Raden Kian Santang soalnya kan di dalam sejarah dari turunan Prabu Siliwangi yang 21 itu, kenapa yang 21 turunan Prabu Siliwangi yang masuk Islam cuma Raden Kian Santang? Dulu Raden Kian Santang merasa ingin melihat bagaimana sih darah dia lamun cek Sunda nama getihna. Getih di awaknya teh warna naon. Karena dengan kepanasaran hayang tinggal di getih sorangan, tepikeun ka bapana budak-budak ku Raden Kian Santang, akhirnya Kian Santang da ngadenge aya kabar aya jagoan tanpa tanding ya ada Sayyidina Ali di Mekah. Nah, begitu di Mekah bikin onar, akhirnya Sayyidina Ali muncul mempertanyakan ada apa Kian Santang. Itu menurut Sayyidina Ali. Nah, begitu bla 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 bla, tujuan Raden Kian Santang datang ke Mekah ke Madinah hanya satu, ingin melihat darah sendiri. Nah, kata Sayyidina Ali, gimana kalau seandainya saya sendiri bisa melukai kamu dan memperlihatkan darah kamu seperti apa?
kan begitu. Nah kata Raden Kian Santang Sayyidina Ali sia hayang naon lamun bener sia bisa nembungkeun getih ai cek Raden Kian Santang ka Sayyidina Ali karena yakin yakinnya Raden Kian Santang bahwa Sayyidina Ali mua mampu dan nembungkeun getih manehna melalui dikadek atau kumaha. Akhirnya dengan perjanjian nah Sayyidina Ali lamun sia teu bisa tekel aing sia amun aing cek Sayyidina Ali ya maaf ya rada kacau ya posisi saya dulu rada kacau cek Sayyidina Ali lamun sia eleh lamun aing eleh cek Raden Kian Santang sia hayang naon Sayyidina Ali karena Raden Kian Santang ilmuna tanpa tanding lamunnya ke koral teh Pak bisa jadi berlian bisa jadi batangan emas. Akhirnya Sayyidina Ali aing mah teu butuh dunya teh teu butuh emas teu butuh berlian teu butuh bintang aing mah butuh sia asup Islam cek Sayyidina Ali gitu. Akhirnya begitu komitmen antara Sayyidina Ali dengan Raden Kian Santang dan Sayyidina Ali nancepkeun tongkat pusaka manehna heug ieu cabut teu kudu gelut cing aing cek Sayyidina Ali teu kudu gelut teu kudu tarung aing pangcabutkeun tongkat aing cek Sayyidina Ali dengan satu syarat lamun sia teu bisa nyabut sia kudu jadi pengikut aing masuk Islam jeung Raden Kian Santang enan cek Sayyidina Ali begitu dicabut urang ku Kian Santang tongkat Sayyidina Ali teu kacabut Pak di pori-pori awak Raden Kian Santang timbul muncul Pak keluar. Nah, didinya Raden Kian Santang lamun cara ampun berarti yakin ilmu Sayyidina Ali lain bantrak kenana gitu. Nah, begitu komitmen Sayyidina Ali masuk Islam beserta reng-rengan anak buahna. Nah, itu sejarah Prabu Siliwangi dengan Raden Kian Santang gitu. Berarti anaknya Raden Kian Santang, anaknya Prabu Siliwangi yang agamanya Islam itu aja ya, Raden Kian Santang. Dari 21 yang masuk Islam cuma Raden Kian Santang itu. Ya, semuanya mengikuti aliran Buddha Hindu, aliran bapaknya gitu. Prabu Siliwangi punya istri 3. 1 Subang Larang, 2 Sumedang Larang, bukan Sumedang Larang. Ya, bukan Subang Larang yang disebut Nai Subang Larang. Bukan Subang Larang, Nai Subang Larang. Itu. Yang kedua, Sumedang Larang. Yang kedua Subang Larang, Sumedang Larang, terus yang ketiganya Nyai Haji Dewi Sri. Kalau untuk gelar Prabu Siliwangi ada berapa? Hah? Gelarnya Prabu Siliwangi. Gelar Prabu Siliwangi itu ada 3. Ada 3 gelar. 1 Prabu Siliwangi Purwadopa Garut. Yang kedua Prabu Siliwangi Kuta Tandingan Karawang. Yang ketiga Prabu Siliwangi Sumedang Larang. Berarti gelarnya ada 3. Gelarnya ada 3. Oke Pak, mungkin cukup sekian ya untuk informasinya. Terima kasih Pak ya. Ya mungkin itu aja ya dari tim Jelasem. Tadi sempat bertanya kepada sesepuh dari Kalisumber yaitu Abah Dores yang menerangkan sejarah Prabu Siliwangi ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.